teman-teman, kembali lagi di Majelis Konten Kimia Indonesia. Wis, mantap! Oke teman-teman, jadi di video pertama ini kita akan membahas soal mengenai larutan penyangga. Nah, sebelum kita beranjak pada pembahasan soal, mari kita ingat-ingat kembali mengenai definisi larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Atau dengan kata lain, larutan penyangga adalah larutan yang terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH apabila ditambahkan sedikit asam atau basa. Untuk memahami bagaimana mekanisme larutan penyangga dalam mempertahankan pH, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh larutan penyangga yaitu larutan yang terdiri dari asam asetat dan natrium asetat. Larutan yang mengandung kedua zat ini mampu menetralkan asam atau basa yang ditambahkan. Natrium asetat terionisasi sempurna di dalam air menjadi CH3COO- dan Na+. Apabila asam ditambahkan ke dalam sistem buffer, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa konjugat dalam buffer. Dalam hal ini, basa konjugatnya adalah CH3COO- yang merupakan basa konjugat dari asam asetat. CH3COO- bereaksi dengan H+ menghasilkan CH3COOH. Sedangkan apabila yang ditambahkan ke dalam sistem buffer adalah basa, maka ion OH- dari basa akan dinetralkan oleh asam dalam buffer. CH3COOH bereaksi dengan OH- menghasilkan CH3COO- plus H2O. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan bagaimana mekanisme larutan penyangga dalam mempertahankan pH larutan. Oke, sekarang kita beranjak pada pembahasan soal. Pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga adalah, kita lihat dari jawaban A. Pada jawaban A, 100 ml NH4OH 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Dari reaksi ini, pada keadaan setimbang diperoleh NH4OH sebanyak 10 mmol dan NH4Cl sebanyak 10 mmol. NH4OH merupakan basa lemah dan NH4Cl merupakan garam. Jadi, dari reaksi ini terbentuk larutan penyangga, karena pada akhir reaksi, yang terbentuk adalah suatu basa lemah dengan garamnya. Kemudian, kita lihat jawaban B. Pada jawaban B, 100 ml NH4OH 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml HCl 0,3 molar. Dari reaksi ini, HCl yang merupakan asam kuat masih terdapat pada akhir reaksi. Jadi, dari reaksi ini nantinya yang kita hitung adalah pH HCl, yaitu pH asam kuat. Maka, reaksi ini tidak menghasilkan larutan penyangga. Sekarang, kita lihat jawaban C. Pada jawaban C, 100 ml NaOH 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml CH3COOH 0,2 molar. Dari reaksi ini, baik asam maupun basa, keduanya telah habis bereaksi. Maka, dari reaksi ini nanti, yang kita hitung adalah pH hidrolisis garam. Reaksi ini tidak menghasilkan larutan penyangga. Sekarang yang D. Pada jawaban D, 100 ml NaOH 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Dari reaksi ini, pada keadaan setimbang, NaOH yang merupakan basa kuat masih tersisa pada akhir reaksi. Jadi, yang kita hitung nantinya adalah pH basa kuat, bukan pH larutan penyangga. Untuk jawaban E, 100 ml NaOH 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml HCl 0,2 molar. Dari reaksi ini, baik asam maupun basa, keduanya juga tepat habis bereaksi. Maka yang kita hitung nantinya adalah pH hidrolisis garam, bukan pH larutan penyangga. Jadi, dari soal ini, jawabannya adalah A.
yaitu yang membentuk larutan penyangga adalah 100 ml NH4OH 0,2 molar dan 100 ml HCl 0,1 molar. Dan inilah Majelis Konten Kimia Indonesia. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar kimia. Terima kasih.